jadi kita akan masuk ke materi ikatan kimia. Jadi ikatan kimia ini sebenarnya di video sebelumnya udah Kak bahas ya. Jadi ada ikatan ion, kemudian ada ikatan kovalen, kemudian ada bentuk molekul, polar, non-polar, gaya antar molekul itu sudah Kak bahas ya. Jadi di bagian link deskripsi, di bagian deskripsi dari video ini, itu Kak akan sematkan dua video itu ya beserta latihan-latihan soalnya. Nah, di sini di video ini itu karena banyak banget yang request materinya lewat DM, lewat WhatsApp ya, berkaitan dengan struktur Lewis. Jadi Kak akan bahas dari awal sampai akhir bagaimana struktur Lewis itu dibuat dan teknik gampangnya untuk membuat struktur Lewis yang molekulnya itu terdiri dari banyak elektron ya. Jadi kita akan bahas ada yang dalam bentuk unsur, ada yang dalam bentuk senyawa, dan ada juga yang dalam bentuk ion. Jadi silakan disimak dengan baik dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel Doni Smart Chemistry untuk mendapatkan video-video terbaru ya mengenai pembelajaran kimia, IPA, dan matematika untuk SD, SMP, dan SMA. Oke, next kita akan bahas dulu. Apa sih itu struktur Lewis? Jadi struktur Lewis itu adalah lambang atom disertai dengan elektron valensinya. Nah, di sini udah banyak di contohnya ya. Jadi titik-titik ini, entah itu nanti titik ataupun silang, jadi penggambaran struktur Lewis ini, itu bisa berupa titik ataupun silang. Ya. Jadi titik atau silang ini menggambarkan jumlah elektron valensinya. Nah, contohnya untuk H, itu nomor atomnya 1, konfigurasinya kan 1s1, berarti elektron valensinya ada 1, berarti titiknya 1. Kemudian untuk C6, konfigurasinya seperti ini, elektron valensinya ingat sp ini kalian jumlahkan, ada 4, berarti titiknya ada 4. Boleh juga kalian ubah ke tangga silang seperti ini, ya. Jadi sama aja. Tekniknya seperti apa? Misalnya contoh yang lain, misalnya, ya, itu ada di sini periode 2, periode 3 udah disebutkan, misalnya ada apa ya yang paling bagus, BR misalnya, BR35. Kalian bisa pakai konfigurasi yang model KLMN. Jadi 2, 8, 18, ini 28, sisanya adalah 7. Jadi elektron valensinya ini menggambarkan struktur Lewisnya. Jadi nanti titiknya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi setiap struktur Lewis itu jumlah atomnya, jumlah elektronnya itu berpasang-pasangan ya. Jadi ini yang tunggal, ini yang berpasangan, ya. Oke, selanjutnya, Jadi tentang struktur Lewis kita udah dapat kesimpulan bahwa dia itu adalah lambang atom disertai dengan jumlah elektron valensinya. Elektron valensi itu kalian dapatkan di konfigurasi elektron, boleh menggunakan konfigurasi model Aufbau, boleh juga menggunakan konfigurasinya si Bohr ya, menggunakan kulit KLMN. Oke, next. Menggambar struktur Lewis. Jadi bagaimana sih menggambar struktur Lewis untuk senyawa tertentu, ya. Jadi ingat, dalam penggambarannya itu harus memenuhi kaidah duplet ataupun oktet. Apakah semuanya oktet atau semuanya duplet? Nanti ada yang namanya pengecualian aturan oktet. Itu ada beberapa unsur yang memang secara teknis itu dia nggak bisa membentuk oktet dia. Nah, apa saja itu kita akan bahas di sini, Nah, jadi langkah pertama dalam menulis struktur Lewis itu menentukan kerangka atau struktur molekul yang rasionalnya seperti apa ya. Nanti kita akan bahas secara perlahan. Kemudian dalam kaitan ini kita akan membedakan antara atom pusat dan atom terminal. Nah, ini yang paling utama, Jadi atom pusat ya. Jadi atom pusat ini adalah atom yang letaknya di tengah. Atom yang letaknya di tengah itu biasanya yang dipakai adalah yang memiliki
elektronegatifan yang kecil. Berarti unsur-unsur yang letaknya lebih di kiri dari unsur pasangannya. Sedangkan atom terminal itu atom yang di pinggir. Atom yang di luar. Di pinggir boleh juga. Nah, di sini udah ada. Atom pusat adalah atom yang terikat kepada dua atau lebih dari atom lainnya. Jadi letaknya ini di tengah, Dik. Sedangkan atom terminal hanya terikat pada satu atom lainnya. Berarti atom pusat itu bisa mengikat banyak atom, sedangkan atom terminal itu hanya mengikat satu buah atom pusatnya aja. Nah, penulisan struktur Lewis dapat dilakukan dengan metode coba-coba. Nah, ini metode coba-coba ini Kak isi tanda petik ya. Jadi ini ada aturannya, deh. Bukan sekedar mencoba-coba, tapi ada aturannya dalam proses membuat struktur Lewis. Nah, bagaimana aturannya? Nah, ini aturannya, di semua elektron valensi harus muncul dalam ikatan struktur Lewis. Nah, bagaimana caranya menghitung total elektron valensi? Nanti kita akan bahas. Umumnya semua elektron dalam struktur Lewis itu berpasangan. Nah, jadi yang nggak boleh ada yang sendirian. Tadi udah Kak bilang. Jadi dalam penggambaran struktur Lewis sebuah atom ada yang berpasangan dan ada yang sendirian. Tapi kalau udah berikatan nggak boleh ada yang sendirian, ya. Umumnya semua atom mencapai konfigurasi oktet. Ingat umumnya, tapi kadang ada juga yang membentuk duplet. Nah, ini untuk atom H, dia cenderung membentuk duplet. Ingat oktet itu 8, duplet itu 2 ya. Namun dalam berbagai kasus, atom pusat tidak oktet. Nah, inilah pengecualian oktet. Biasanya yang sering membentuk tidak oktet itu adalah Bi, B, sama Al. Nanti kita akan kasih contoh deh ya. Sering tidak mencapai oktet. Sementara itu, unsur periode ketiga atau periode yang lebih tinggi mungkin mengalami oktet berkembang atau sering disebut dengan superoktet. Kita akan bahas total di video ini, Dik. Jadi biar kalian benar-benar paham mengenai apa yang kurang dari oktet, apa yang superoktet. Kalian juga akan ketemu yang namanya ikatan kovalen koordinasi. Kadang-kadang terdapat ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3 sebagai tips. Umumnya ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 hanya dibentuk oleh beberapa unsur ini saja. Nah, nanti kita akan bahas secara komplit, Dik. Jadi semua jenis senyawa yang umum-umum biasanya dibahas di sekolah kalian, bagaimana caranya menulis struktur Lewisnya. Ya, oke, kita misalkan contoh. Nah, di sini udah mulai contoh, Dik. Misalnya C, kita belum tahu nih rumusnya seperti apa, Dek ya. CCl, misalnya C nomor atomnya adalah 6, Cl nomor atomnya adalah 17. Gambarkan struktur Lewisnya. Ini belum disertai dengan rumus senyawanya, Dek ya. Jadi kita metodenya bisa ini coba-coba, Dek. Ingat aturannya, ada yang duplet, itu contohnya adalah H, sisanya kecenderungan adalah oktet, Dek. Oke, step pertama kalian konfigurasikan terlebih dahulu. Kl ini 2, ini 4. Jelas elektron valensinya akan 4, Dik. Nah, ini seperti ini dia. Kemudian Cl itu KLM 2, 8, 7. Berarti Cl-nya titiknya ada 7. Jadi ini tujuannya untuk membedakan elektron dari Cl dan elektron dari C itu sendiri, Dik. Nah, untuk mencapai oktet baru kita artikan, Dik. Si C ini butuh 4 lagi elektron. Sedangkan Cl ini butuh lagi 1 elektron. Baru kita pakai sistem coba-coba, Dik. C karena letaknya lebih di kiri dalam tabel sistem periodik, itu letaknya di tengah, Dik. Nah, ini silang, 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 silang. Kemudian Cl-nya kalian taruh di sini. Nah, sorry. Ini 1. Nah, ini sisanya lagi 6. Nah, ini si Cl mau dia oktet, Dik. Ini juga sama, Dik. Cl, taruh di sini. Oke. Sisanya lagi 6.
Cl-nya dia mau oktet, Dek. Tapi si C belum oktet ini, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini metode coba-coba namanya. Ketika rumus kimianya belum diketahui. Bisa banget menggunakan metode coba-coba, Dek. Ini juga sama, Dek. Cl, ini isi 1, sisanya lagi 6. Nah, ini mau dia oktet, Dek. Ini juga Cl, ini sisanya 1 taruh sini, sisanya lagi 6. Ini juga mau oktet dia, Dek. Jadi atom terminal dan atom pusat usahakan dia oktet, Dek, ya. Ini atom terminalnya semuanya oktet. Jadi ini namanya atom terminal, Dek. Sedangkan yang di tengah ini, nah ini baru bisa oktet C-nya, Dek. Jadi 2, 4, 6, 8. Ini yang namanya atom pusat. Nah, jadi di sini kelihatan, Dek. Kalau kita fokus ke atom pusat, itu ada 4 pasang elektron yang berikatan. Dek. Ini yang sering disebut dengan PEI. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan bentuk molekul. Jadi bentuk molekul Kak akan sematkan di link deskripsi ya. Kemudian di atom pusat ini nggak ada yang bebas, berarti 0 pasang elektron yang bebas. Jadi PEB-nya itu sama dengan 0. Nanti bentuk molekulnya apa, itu kalian bisa lihat di video yang ada di link deskripsi ya. Jadi ini tekniknya, Dik. Seandainya belum diketahui rumus senyawanya, itu kalian bisa menggunakan metode coba-coba. Nah, bagaimana yang sudah diketahui gininya, Dik, rumus senyawanya? Contohnya ini. BF3. Di mana B itu nomor atomnya adalah 5, sedangkan F nomor atomnya adalah 9. Nah, kita konfigurasikan dulu. KL 23, KL 27. Jadi elektron valensinya 3, ini 7. Menggambar struktur Lewis kalau rumus senyawanya sudah diketahui. Nah, ini aturannya, Dik. Jadi step pertama itu totalin dulu. Totalin elektron valensi. Nah, di sini kita hitung, Dik. B-nya kan jumlahnya 1. B-nya 1, F-nya 3. Berarti B-nya 1 dikali 3. Jadi, jumlah B1, elektron valensinya 3. Kemudian F-nya jumlahnya ada 3. 3 dikali 7. Ini 3, ini 21. Ini totalnya adalah 24. Total elektron valensi. Yang kedua, tentukan atom pusat dan terminalnya. Oke, jadi tentukan atom pusat dan terminalnya. B ini letaknya lebih di kiri ketimbang F ya dalam tabel sistem periodik, berarti B-nya di tengah, F-nya di pinggir. Boleh aja ya penempatannya ini. Oke, Kak kasih seperti ini. Jadi B-nya 1, F-nya 3. Kemudian yang ketiga, berikan masing-masing sepasang elektron. Jadi masing-masing ikatan itu berikan dia sepasang elektron. Nah, di sini Kak isi deh langkah yang ketiga. Jadi B, ini F, kita kasih sepasang. Ini F, kita kasih sepasang. Ini F, kita kasih sepasang. Nah, oke. Jadi pelan-pelan kita bahas deh ya. Jadi ini sudah mulai merancang bagaimana struktur Lewis-nya. Sekalian nanti kita akan menentukan berapa jumlah PEI dan PEB-nya, ya. Oke, tahap 1, totalin dulu elektron valensinya. Tahap kedua, tentukan atom pusat dan atom terminalnya. Tahap ketiga, berikan masing-masing sepasang. Oke, Kak akan lanjut di slide berikutnya ya, berkaitan dengan struktur yang udah kita buat ini, Dik. Oke,
Di slide berikutnya, kan tadi 24, ada 3 pasang yang kita udah gunakan, jadi totalnya ada 6, Dik, ya. Berarti sisanya adalah 18 elektron. Nah, jadi kan bentuk yang tadi seperti ini. Nih, sepasang-sepasang kita udah gunakan ini, Dik. Ya. Nah, jadi sisa elektron di tahap yang keempat, buat atom terminal oktet. Oktet itu 8, kecuali H. H nggak boleh oktet. H itu cuma duplet ya. Nah, berarti ini udah ada 2, Dik. Berarti sisanya lagi 6. Nah, 6-nya taruh di sini, Dik. Ini juga sama, 6-nya taruh di sini. 6-nya taruh di sini. Ini lagi 2 kurang, Dik. Nah, 6 dikali 3, 6 dikali 3 itu totalnya 18. Jadi udah habis elektronnya, Dik. Nah, seandainya kalau ada yang sisa, jika ada sisa, taruh ke atom pusat. Nah, ini langkah ke-5, Dik, ya, langkah ke-6. Jika atom pusat belum oktet, ambil elektron dari atom terminal. Nah, ini kita lihat dulu, Dik. Tadi ada pengecualian, ada Be, B, Al itu pasti kurang dari oktet. Nah, ini contohnya. Ini udah selesai sampai di tahap yang keempat. Dan nggak ada yang sisa, kita nggak akan masuk ke tahap yang kelima. Ini yang sering mengecoh tahap yang ke-6, Dik. Jika atom pusat belum oktet, ini atom pusatnya masih 6, Dik. Terminalnya semua udah oktet ini. Ambil elektron dari atom terminal. Kita nggak boleh ngambil atom terminalnya, karena ada beberapa atom ini kurang dari oktet dia. Jadi kita udah selesai di sini, Dik. Nggak masuk ke langkah yang ke-6, karena ini salah satu atom yang pengecualian dari aturan oktet. Dik. Ya, berarti di sini udah jelas. Ada 3 PeI, pasangan elektron ikatan, dan 0 PeB. Oke. Jadi ini salah satu pengecualian dari aturan oktet, Dik. Ya. Oke, next kita akan bahas senyawa yang lain, Dik. Ya. Kita akan bahas senyawa yang lain, itu misalnya SF4, Dik. Di mana S nomor atomnya 16, F tadi udah nomor atomnya 9. KLM 286, KL 27. Ini elektron valensinya ada 6, ini 7. Kita totalin dulu total elektron valensinya. Jadi untuk S, 1 kali 6. Untuk F, 4 kali 7. Nah, ini totalnya adalah 6 tambah 28, itu totalnya adalah 34 elektron. Nah, ada 34 elektron ini, Dik. Langkah yang kedua, tadi kita buat strukturnya. S letaknya lebih di kiri dia, berarti ini S, ini F, ini F, ini F, ini F. Berikan masing-masing sepasang elektron di tahap yang ketiga. Ini Kak langsungin di sini, Dik. Jadi berikan sepasang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti udah ada 8 yang kepake, Dik. Ini dikurangi 8. Kalau dikurang 8, 34 kurang 8, itu sisanya lagi 26, ya. Nah, di langkah yang keempat, buat atom terminal oktet. Nah, ini oktet berarti masing-masing kurang dari 6, Dik. Nih, Dik. 1, 2, 3, 4,
5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali 4. Nah, ini ada 6 pasang, 6 buah kali 4F itu totalnya adalah 24. Berarti ada 2 elektron yang sisa. Nah, ini deh. Kita akan masuk ke tahap yang kelima. Jika ada sisa elektron, nah ini jika ada sisa elektron, taruh ke atom pusat. Jadi atom pusatnya di sini diisi, deh. Nah, terlihat di sini. Ini pengecualian, deh. Coba kalian lihat atom pusatnya. Ini udah mau oktet, deh. Ini oktet, ini oktet, ini juga oktet. Nah, ini juga oktet, deh ya. Nah, ini nih. Ini lebih, deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang di dalam ini ada 10, deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetap kita akan tulis PEI-nya itu ada 4, PEB-nya, pasangan elektron bebasnya itu ada 1. Ini yang namanya superoktet karena lebih dari 8. Karena ada 10 elektron. Kan tadi ada pengecualian, kita lihat syaratnya. C, N, O, P, dan S itu kecenderungan akan membentuk oktet yang berkembang. Ya, jadi periode ketiga atau periode yang lebih tinggi mungkin mengalami oktet yang berkembang. Jadi biasanya itu yang sering itu adalah P, S, itu sering banget membentuk oktet yang berkembang. Tadi kita udah contohin oktet yang berkembang di sini adalah CS. Nah, jadi udah ada 3, deh ya. Ada yang oktet berkembang, kemudian ada kurang dari oktet, kemudian ada yang normal, deh ya. Yang normal, Kak yakin kalian gampang nanti buatnya, deh. Oke, kita akan nyoba yang ikatan ganda ini ya. Yang ikatan ganda, deh. Oke, misalnya CO2, di mana C nomor atomnya 6, O nomor atomnya adalah 8, deh. Berarti Kl24, Kl26. Ini 4, ini 6. C-nya 1, berarti 1 kali 4. O-nya ada 2 jumlahnya, 2 dikali 6. Berarti ini 4 ditambah 12, totalnya ada 16 elektron valensi. Ya, oke, sampai di sini dulu, deh. Karena C letaknya lebih di kiri dalam tabel sistem periodik, itu letaknya di tengah. Diisi oleh O. Nah, beri masing-masing sepasang. 1, 2, 3, 4. Berkurang 4, sisanya lagi 12. Buat atom terminal oktet. Ini 2, berarti sisanya 6. Ini 6. 12 kurang 12, udah 0, deh. Jadi kita nggak bisa masuk ini ke tahap berikutnya. Jadi kita akan masuk ke tahap jika atom pusat belum oktet. Nah, ini kita akan masuk ke tahap yang ke-6, deh. Ambil elektron dari atom terminal. Ini atom pusatnya belum oktet, deh. Ini udah mau oktet, ini udah mau oktet. Ini atom pusatnya belum oktet karena cuma 4. Dan C itu nggak masuk pengecualian kurang dari oktet ya. Yang pengecualian itu B, BE sama AL aja yang kecenderungan pengecualian kurang dari oktet. Nah, ini elektron-elektron dari atom terminal ini masuk ke sini. Jadi ikatan ganda dia, deh. Boleh yang ini boleh, yang ini boleh dipindah. Jadinya nanti strukturnya seperti ini, deh. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ikatan ganda, deh. Ini juga sama. Ini tetap oktet, deh. Ini tetap oktet.
Nah, ini juga mau oktet di dalamnya. Nah, nanti strukturnya akan seperti ini, dilambangkan menjadi 2 garis seperti ini dia. Nah, inilah proses pembentukan ikatan kovalen rangkap 2 ya. Dan tadi kan seluruhnya tunggal tuh. Ikatan kovalen rangkap 2. Bener nggak? Salah satu atom yang membentuk ikatan kovalen rangkap 2 itu C sama O. Kita cek dulu. Nah, ini. Ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 3 hanya dibentuk oleh CHOPS. Nah, CO ya, pas banget ya. Jadi udah ada nih. Jadi setiap jenis itu akan masuk di video ini. Jadi kalian bakalan komplit banget dibahas mengenai struktur Lewis. Oke, selanjutnya Dek ya, kita akan bahas yang ada ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi. Jadi, hanya salah satu atom sebagai penyumbang elektron. Contohnya langsung ini. H2SO4. Nah, jadi langsung deh H2SO4. Jadi hanya itu satu deh ya. Jadi elektron valensinya satu, hanya ada 2 nih, 1 kali 2. Ini mungkin agak panjang deh. S-nya itu OS16 deh ya. Berarti 286. Berarti ini 6. O-nya itu 8, 2, 6 konfigurasinya. Berarti ini 4 dikali 6. Atau 6 dikali 4 ya. Jadi jumlah O-nya ada 4, elektron valensinya 6. 4 kali 6, oke kita hitung nih. 2, 6, 24. Totalnya ada 32. Nah, bagaimana caranya menyusun? Tetap deh. O dan S itu di mana S letaknya lebih di kiri. Itu letaknya di tengah dia. Disusul oleh O, baru H-nya. Nah, seperti ini deh susunannya. Oke, pelan-pelan deh. Jadi berikan masing-masing sepasang elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dah, 12 ya. Jadi H itu bukan oktet nanti deh. Ini 12. 32 kurang 12. Itu jawabannya adalah 20. Buat atom terminal. Nah, jadi sekali lagi, buat atom terminalnya oktet. Nah, ini kurang deh. Atom terminal, ini baru 2 deh. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kan kurangnya lagi 66 ini deh ya. Ini oktet. Ini oktet, pas deh. O-nya udah ada 4 ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini mau oktet O-nya deh ya. Jadi kalian bisa lihat ini oktet 8. Ini juga 8 deh. Ini 8. Ini 8. Nah, kalau H hanya duplet aja. Ini 2. Ini 2 deh. Oke, kan gitu deh ya. Berarti tadi 6 tambah 6, 12. 4 tambah 4, 8. 12 tambah 8 udah habis 20. Jadi kita nggak ngapa-ngapain lagi. Dan S-nya juga pas oktet. Selesai. Ya. Jadi kita akan gambarkan ini. Di sini yang mana sih ikatan kovalen koordinasi? Ingat, hanya menyumbang satu. Hanya nyumbang satu berarti ini O-nya otomatis nyumbang satu deh ya. Nah, ini ikatan kovalen tunggal ini di sini deh. Berarti di sini juga sama, ini S dulu deh. Ini juga sama, H nyumbang 1, O nyumbang 1. Kan H-nya memang ada 1 elektron dia, deh. Nah, ini juga sama, deh.
Oke, ingat S itu punya elektron valensi sebanyak 6. Dek ya. Berarti ini nyumbang 1, sisanya lagi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini. Di sini 6-nya. Ya, jadi di sini ada S nyumbang 1, O nyumbang 1. Nah, ini ikatan kovalen tunggal juga. Ini juga sama ikatan kovalen tunggal. Nah, jadi ada 4 ikatan kovalen tunggal. 4 IKT. Jadi ada 4 ikatan kovalen tunggal. Nah, ini, Dek. O-nya kan memang 6 elektron valensinya. Ini 6, Dek. Ini juga sama 6. Berarti 2 ini punyanya siapa? Jelas, Dek. Ini punyanya si S. Biasanya ikatan kovalen koordinasi itu dilambangkan dengan tanda panah seperti ini dia. Jadi ada 2 ikatan kovalen koordinasi, Dek. Kenapa? Karena hanya S saja yang nyumbang elektron di sini. O-nya nggak nyumbang apa-apa dia. Buktinya sama-sama 6. Dek. Jadi kalau dicari secara kumulatif, di sini ada 4 ikatan kovalen tunggal dan 2 ikatan kovalen koordinasi. Ya, oke, pelan-pelan dulu mencermati, Dek. Nanti kalau misalnya kalian ada yang masih bingung, itu kalian bisa taruh di kolom komentar ya, di bagian mana yang bingung. Oke, kalau misalnya Kak anggap ada yang bingung lah. Kita contohin yang beda, Dek ya. HNO3. Tadi H1, Dek ya. 1 kali 1, jumlahnya 1. N itu nomor atomnya 7, Dek. 2, 5. Berarti 1 kali 5, 5. Oh, udah sering ya. O itu elektron valensinya 6, Dek. Jumlahnya ada 3. 3 kali 6, 18. Ini totalnya 24, Dek. Tetap N yang di tengah-tengah. Hanya boleh nempel di mana aja ya. Jadi sekali lagi, hanya boleh nempel di mana aja, Dek. Oke ya, yang paling utama di sini hanya boleh nempel di O yang mana saja ya. Oke, Dek. Misalnya hanya di sini. Berikan masing-masing sepasang dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini udah selesai di sini hanya. Karena udah duplet, Dek ya. Berarti terpakai ada 8 elektron. Berarti sisanya ada 16. 16 ya sisanya. Buat atom terminal oktet, ini kurang lagi dari 6, karena udah ada 2, kurang 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ini udah ada 4, Dek. 1, 2, 3, 4. Ini kurang lagi 4. Itu 2, 3, 4. Nah, ini udah mau oktet, Dek. Ini oktet. Ini oktet. Ini oktet. 6 tambah 6, 12. Tambah 4, 16. Sudah habis. Apakah atom pusatnya sudah mau sudah mau oktet? Ternyata belum, Dek. Dan nggak ada yang sisa, berarti kita ngambil elektron valensi dari atom terminal. Nah, ini diambil nih 2, Dek, ke sini. Jadinya strukturnya nanti seperti ini, Dek ya. N, nah, oke ya. Ini titiknya 2, ada O, titiknya ada 6. Ini ada O, ini katanya ganda jadinya, Dek. Ini sisanya lagi 4, Dek. Ini O tadi katanya nih. Di sini ada H, Dek. Nah, kita akan artikan, Dek. Ini ikatannya tunggal, Dek ya. Ini O strip H. Ini juga sama, Dek. N yang di sini. Nah, N dengan O yang di sini ikatannya juga tunggal, Dek. N punya 5 ya, 2. Nah, ini juga ikatannya ganda di sini, Dek. Nah, yang ini. O-nya kan cuma punya 6 elektron valensi. Tapi nggak digunakan bersama ini. Nah, ini berarti N aja yang nyumbang, Dek. Totalnya kita coba totalin 2,
tambah 2, 4, 2 tambah 2, 4, tambah 1, 5. Berarti di sini hanya N aja yang nyumbang. Oh, nggak nyumbang apa-apa. Jadi di sini ada ikatan kovalen koordinasi. Berarti ada satu ikatan kovalen tunggal, bukan satu ya, dua ya. Satu, dua. Dua ikatan kovalen tunggal, satu ikatan kovalen ganda, satu ikatan kovalen koordinasi. Oke, pelan-pelan memahami. Mungkin agak kecepatan ya, jadi kalian bisa perlambat di YouTube kalian masing-masing bagaimana menyusun struktur Lewis dengan senyawa yang lebih kompleks. Ya, kalian akan ketemu yang namanya ikatan kovalen koordinasi, itu ikatan kovalen yang hanya disumbang oleh salah satu atom saja ya dalam ikatan tersebut. Oke, next kita akan bahas yang ion. Ya, kita akan bahas yang ion nih. Biar ada aja pembahasan yang ion. SO4 biasanya ini pangkatnya 2-. Bagaimana kalau ion yang negatif? Ya, jadi sama deh, S dan O udah sering kita ketemu. S elektron valensinya adalah 6, jumlahnya 1. 1 kali elektron valensi di sini Kak taruh ya. Yang hasilnya adalah 6. Kemudian O juga sama, 4 dikali 6, 24. Nah ini, apa arti negatif ini? Negatif ini artinya mengikat 2 elektron. Karena mengikat berarti elektronnya bertambah, tambah lagi 2. Karena dia min 2. Ya. Ini totalin, ini min artinya mengikat. Berarti ini totalnya 32. Nah, seperti biasa deh, S-nya di tengah, O-nya semua di sini. Kasih sepasang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 8. Berarti sisanya lagi 24. Buat atom terminalnya oktet. Nah, sisanya ada 6 nih. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 6 kali 4 udah habis deh. Ini berasal dari 6 kali 4. Dah 0. Dan tengah-tengahnya udah oktet. Nah, ini struktur Lewisnya seperti ini. Tapi nanti diisi dalam kurung 2-. Nah, seperti itu ya. Struktur Lewis dari, dari ion. Tepatnya adalah ion negatif. Ya, jadi sekali lagi, tepatnya adalah ion yang negatif. Oke, ion yang positif. Mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana ion yang positif. Oke, kita contohin deh, NH4+. N tadi udah sering ya, elektron valensinya adalah 5. 1 dikali 5, ini hasilnya adalah 5, hanya itu 4. 4 kali 1, itu hasilnya adalah 4. Ini totalnya adalah 9. Plus 1 ini artinya melepas, Dik. Berarti kalau dilepas 1 elektron, otomatis dikurangi 1. Nah, jadi total elektron valensinya ada 8. Ya, buat N di tengah, hanya di pinggir. Hanya duplet. Udah selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sisanya adalah 0. Tapi ingat diisi di sini dalam kurung plus. Oke, Dek. Ya, jadi sudah sangat komplit di sini. Ada yang kurang oktet, ada yang super oktet, ada yang normal. Yang normal juga ada di video di link deskripsi nanti, Dek. Ya, dan ada yang senyawanya kompleks sehingga kalian ketemu ikatan kovalen koordinasi. Ada ikatan ganda juga, dan ada ion positif dan ion negatif. Ya, jadi sekali lagi, Kak berharap semoga video yang Kak bahas ini benar-benar menuntaskan pertanyaan kalian yang ada di DM Instagram Kak. Kemudian ada yang nge-WA Kak suruh membahas struktur Lewis ya. Jadi semoga apa yang Kak bahas itu bermanfaat untuk pembelajaran kalian di sekolah ya. Jadi jangan lupa kalian bisa like, share, dan subscribe channel Doni Smart Chemistry. Sampai ketemu di video berikutnya.